Hari itu, aku baru saja lulus dari SMP. Iya, tepatnya aku berusia 15 tahun. Tak terasa, waktu terus berlalu begitu cepat. Semenjak kejadian ibu tiri tersebut, bapakku lebih fokus kepada anak-anaknya. Dan kedua adikku juga sudah mulai bersekolah. Tentu, Bapak memerlukan biaya. Dalam hatiku, aku ingin bekerja ke Jakarta. Aku ingin membantu Bapak mencari uang. Walaupun sebenarnya aku ingin masih bersekolah. Aku punya mimpi, punya cita-cita. Namun, aku tahu keadaan. Aku tidak mau membebani bapakku. Rasanya, lulus SMP saja sudah lumayan. Siang hari aku ke warung. Tak sengaja aku mendengar percakapan Pak Aris dan ibu-ibu di warung. Iya, Pak Aris. Dia yang sering bolak-balik Jakarta mencari orang yang mau kerja. Aku pun tanpa basa-basi mendekati dan bertanya kepada Pak Aris. Aku berkata, "Pak, Imas mau kerja di Jakarta. Apa ada kerjaan untuk Imas?" Sontak saja Pak Aris pun sedikit kaget dan menolehku. Dia bertanya padaku, "Loh, kan Imas masih sekolah?" Aku menjawab, "Sudah lulus SMP, Pak." "Loh, emangnya nggak mau masuk SMA?" Lalu aku pun menjawab, "Tidak, Pak. Aku mau membantu Bapak cari uang." Pak Aris tahu tentang kondisiku. Iya, dia tahu betul masa lalu keluarga kami. Lalu Pak Aris berkata, "Beneran mau kerja?" Ku menganggukkan kepala dan berkata, "Iya, Pak." "Ya sudah, Imas mau jaga toko tidak? Jaga toko baju di Jakarta." Tak berpikir panjang, aku pun langsung menyetujui dan berkata, "Mau, Pak. Apa aja?" "Iya, karena Imas baru lulus SMP, Bapak nggak bisa cariin pekerjaan yang lain." Aku menjawab, "Tidak apa-apa." "Ya sudah, nanti hari Sabtu Bapak antar ke Jakarta ke bos punya toko baju. Dia memang membutuhkan orang lagi." Aku pun bergegas pamit pulang. Sepanjang jalan, hayalanku mulai terbengkai. Kalau aku kerja, tentu aku punya uang. Aku ingin sekali membelikan baju adik-adikku dan memberi uang kepada nenek dan bapakku. Setelah sampai rumah, aku pun cerita ke nenek. Dan aku pun berkata, "Bu, Imas hari Sabtu mau ke Jakarta kerja." Sontak saja nenekku terlihat kaget. Ku melihat raut wajahnya berbeda. Dan dia berkata, "Sama siapa?" "Pak Aris, Bu. Kerja di toko baju." "Bu gak usah khawatir. Bu kan tahu Pak Aris." Ku melihat nenek tanpa murung. Mungkin dia sedih.
Ku tahu perasaannya. Mungkin dia khawatir padaku. Setelah menjelang sore, Bapak pun pulang dari dagang. Dan akhirnya kami makan bersama. Setelah makan, aku pun mendekati Bapak yang baru saja selesai sholat. Ku mendekati Bapak dan berkata, "Pak, Imas mau kerja ke Jakarta. Nanti hari Sabtu pagi Pak Aris yang bawa." Namun Bapak tak menjawab. Iya, mungkin nenek sudah cerita pada bapakku. Ku berkata kepada bapakku lagi, "Pak, Papa nggak usah khawatir. Imas kan baik-baik aja di sana, di Jakarta." Setelah ku rayu-rayu bapakku, akhirnya bapakku mengizinkanku. Walaupun ku tahu Bapak sangat khawatir padaku. Karena ini pertama kalinya aku ke Jakarta. Dan malam pun tiba. Bapak dan nenekku sudah tertidur. Ku masih membantu kedua adikku mengerjakan PR sekolah. Ku berkata pada adik-adikku, "Nanti kalau teteh udah di Jakarta, kalian bantu embu ya, gantiin teteh sekolah yang rajin. Nanti kalau udah punya uang, teteh bakal beliin apa aja yang kalian mau." Kedua adikku pun menganggukkan kepala. Rasanya aku pun begitu sedih meninggalkan mereka. Dan akhirnya waktu yang ditunggu pun telah tiba. Tepatnya hari Sabtu. Aku harus pergi sekitar jam 4 pagi. Aku tak tidur. Aku memandangi adik-adikku, bapak dan nenekku. Tak terasa, air mataku bercucuran. Niat aku hanya ingin mencari uang membantu bapakku. Sebenarnya aku pun sedih. Di Jakarta aku tak punya siapa-siapa. Namun, inilah hidup. Aku dituntut oleh keadaan dewasa sebelum usia. Akhirnya aku sudah siap-siap rapi. Ku bangunkan kedua adik-adikku. Ku peluk erat mereka dan ku berkata, "Ingat pesan teteh, sekolah yang rajin, bantu embu." Dan mereka pun menangis. Mereka sedih kehilanganku, karena selama ini kita selalu sama-sama. Aku berpamitan kepada nenekku. Ku cium tangannya dan dia pun mengusap-ngusap kepalaku. Ku melihat nenek pun mengusap air matanya. Dan ku menegaskan sekali lagi, Bu jangan khawatir. Imas kan baik-baik aja di sana." Akhirnya aku dan bapakku menunggu di pinggir jalan, menunggu Pak Aris. Sepanjang menuju bus, bapakku tanpa murung. Ku tahu bapak mungkin sedih. Dan akhirnya bus yang ditunggu-tunggu pun datang. Ada Pak Aris terlebih dahulu di dalam bis. Bapakku
menitipkan aku ke Pak Aris. Akhirnya, kami berpisah. Ku melambaikan tangan di kaca mobil, dan mobil pun perlahan berjalan. Ku melihat Bapak menangis. Dalam hatinya mungkin dia sangat berat mengizinkanku pergi ke Jakarta, karena ini pertama kalinya aku pergi jauh dari Bapak. Tak terasa, air mata di pipi pun jatuh, dan ku berkata dalam hati, semua ini demi Bapak. Aku ingin membantumu, Pak. Pagi itu pun mobil masih sepi. Iya, ini masih begitu pagi. Pertama kalinya aku menaiki bus. Pertama kalinya aku ke Jakarta. Sepanjang perjalananku selalu menatap jendela. Ku melihat pemandangan sejuknya pagi ini. Tak terasa, aku pun terlelap tidur. Setelah berselang beberapa jam kemudian, aku dibangunkan oleh Pak Aris. Dia bilang, sebentar lagi kita sudah nyampe terminal. Aku pun bergegas bangun dan membenahi tasku, dan akhirnya kita sampai di terminal tersebut. Lalu Pak Aris pun mengajakku makan pagi itu. Aku dan Pak Aris akhirnya pergi mencari makan di nasi Padang. Pertama kalinya aku melihat banyak orang di terminal. Banyak sekali orang-orang yang datang dan pergi. Inilah Jakarta. Pertama kalinya aku menginjakkan kaki di ibu kota Jakarta, dan aku ingin mengadu nasib di sini. Akhirnya aku dan Pak Aris bergegas makan, karena Pak Aris akan mengantarkan aku kepada calon bosku. Setelah selesai makan, Pak Aris pun membawa aku menuju rumah tersebut. Setelah sampai sana, aku hanya duduk di kursi terdiam. Ku menunggu Pak Aris selesai berbicara dengan bosku. Lalu, bosku memanggil namaku. Dia menanyakan semuanya. Aku pun menjawab semua pertanyaan dari bosku. Lalu bosku bertanya, "Apa benar mau kerja di sini, Neng?" Ku menjawab, "Iya, Bu." Lalu bosku berkata, "Kamu masih kecil sekali. Beneran mau kerja di sini?" Aku pun menegaskan sekali lagi, "Iya, Bu." Mungkin Pak Aris sudah berbicara dengan bosku tentang keadaan keluargaku, sehingga bosku pun memperkerjakanku hari itu juga. Setelah Pak Aris pergi dari rumah itu, aku dibawa bosku
ke tempat istirahat. Bosku berkata, "Kamu istirahat dulu di sini. Nanti sore ibu bawa ke toko dan ibu akan kenalin ke teman-teman yang lain. Karena ibu punya banyak toko. Nanti kamu juga kerja di sana dengan teman-temanmu yang lain." Akhirnya aku pun masuk ke kamar itu. Aku merebahkan diri karena capeknya perjalanan dan ternyata aku terlelap tidur. Tak terasa, bosku mengetuk pintuku. Dia menyuruhku bersiap-siap. Aku akan diantarkan ke toko dan menuju mesannya. Dia bilang, di sanalah karyawan berada. Setelah sampai di mesan tersebut, aku disambut temanku. Iya, nampaknya aku begitu canggung. Belum terbiasa juga. Namun, aku harus membiasakan diri. Temanku memberikan makan dan minum padaku. Dia berkata, "Disinilah tempat kami beristirahat. Kalau besok pagi-pagi kita ke toko bareng-bareng." Dan dia juga bercerita bahwa ada teman yang lain juga di sini. Hari pertama aku berkumpul dengan teman-temanku. Rasanya memang canggung. Namun, teman-temanku selalu merangkulku. Dan akhirnya aku pun bekerja di sana. Tak terasa, sebulan aku sudah lewati. Semua rekan kerjaku, mereka begitu baik kepadaku. Karena aku pun di sini bisa menempatkan diri terhadap mereka. Hari itu, hari pertama aku gajian. Rasanya seperti mimpi aku memegang uang. Iya, gajiku dulu hanya 500.000. Namun, itu pertama kalinya aku memegang uang hasil kerjaku. Aku pun tak lama bergegas meminjam HP kepada temanku. Aku ingin menelpon Pak Aris dan menyuruh kalau ke Jakarta mampir ke sini. Aku ingin mengirimkan uangku ke bapakku. Dan waktu pun terus berlalu. Setelah aku kerja di sini, aku merasa aku bisa mencukupi adik-adikku, membelikan baju, keperluan mereka sekolah, serta memberikan sebagian uangku ke bapakku. Rasanya aku sangat bangga terhadap diriku sendiri yang selalu berjuang mengikuti aluran hidup. Dari peristiwa kejadian masa laluku dan masa kecilku, aku tidak mau suatu saat anakku mengalami hal serupa denganku. Karena itulah, aku tidak terlalu memikirkan laki-laki di hidupku. Aku hanya fokus bekerja, menata masa depan, dan membantu bapakku serta adik-adikku. Aku tidak terlalu menghiraukan laki-laki yang menyukaiku. Iya, dari kejadian orang tuaku, banyak sekali pelajaran yang kuambil. Semenjak aku kerja di toko ini, aku memang begitu sibuk. Aku jarang sekali pulang, hanya terhitung setahun sekali aku pulang.
Tak terasa ternyata usiaku sudah menginjak ke 18 tahun. Aku kerja di sini sudah 3 tahun lamanya. Kupikir semua ini akan baik-baik saja. Ternyata tidak. Tuhan masih mengujiku lagi, yang hampir saja aku mengakhiri hidupku. Iya, Tuhan mengujiku di dalam peristiwa, perasaan, hati, hinaan, serta direndahkan orang.